Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Muhammad Mahdi dengan NIM 2020 31107 dari kelas D Teknik Informatika. Dan dimana di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua atau pertemuan kedua dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Untuk agendanya yaitu yang pertama tentang CPU, yang kedua cara kerjanya dari CPU, yang ketiga interupsi, dan yang terakhir proses interupsi. Yang pertama, CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang memiliki arti komponen terpenting dari sistem komputer yang biasa kita panggil dengan prosesor atau otak komputer. CPU sendiri berfungsi di dalam komputer yang menjalankan instruksi untuk membentuk program komputer, melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output. Untuk komponen dari CPU sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, ALU atau algoritma dan logic unit yang bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua, control unit. Control unit sendiri berfungsi untuk mengontrol operasi CPU atau Central Processing Unit dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga, register, yaitu media penyimpanan CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Dan yang terakhir, CPU interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Selanjutnya, cara kerja CPU. Di sini saya akan mengartikan dari bagian-bagian yang ada dalam gambar tersebut. Yang pertama yaitu input device, adalah perangkat masukan yang berupa seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Yang kedua, output device adalah perangkat keluaran yang berupa seperti printer, headphone, proyektor, dan lain sebagainya. Dan untuk port sendiri, yang bagian ini adalah perantara komputer dan device seperti colokan USB, HDMI, dan lain-lain. Nah, untuk motherboard sendiri ini adalah papan sirkuit yang berguna untuk menjalankan program. Dan di dalamnya motherboard ini atau papan sirkuit ini terdapat ROM. ROM sendiri memiliki arti yaitu memori internal yang berguna untuk menyimpan data secara permanen. Nah, di dalam motherboard ini ada yang namanya CPU, dan disinilah letak CPU-nya. Untuk CPU sendiri yang seperti saya sebutkan tadi adalah otak dari komputer. Nah, untuk yang RAM ini memiliki arti untuk menyimpan yang berguna untuk memperlancar jalannya program. HDD adalah hard disk, sama dengan RAM yang memiliki penyimpanan. Untuk floppy drive sendiri adalah sebuah perangkat yang sama seperti USB tetapi memiliki ukuran yang kecil. CD-ROM adalah sebuah perangkat keras yang berguna untuk membaca data dari CD atau kaset. Nah, dari RAM, HDD, floppy drive, dan CD-ROM ini adalah penyimpanan yang bisa kita akses. Nah, selanjutnya adalah interupsi. Fungsi interupsi yang pertama adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Yang kedua, hampir semua modul atau memori dan I/O input output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Dan tujuannya interupsi sendiri yaitu yang pertama secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori.
Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dan yang terakhir, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Untuk agenda terakhir yaitu proses interupsi. Untuk proses interupsinya dibagi beberapa cara. Yang pertama, dengan adanya mekanisme interupsi, proses dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Yang kedua, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Yang ketiga, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle routine interupsi. Yang keempat, setelah proses interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Dan yang terakhir, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kedua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.